Dan biasanya kalau orang tenggelam dia menghirup, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian nembus ke pembuluh darah. Nah, tumbuhan air itu biasanya akan ikut tuh saluran sirkulasi darah ya, ikut sirkulasi, akhirnya dia akan nempel tuh nanti di setiap organ. Makanya kita berharap banget waktu otopsi organnya masih utuh. Kalau organnya masih utuh, masih bagus, kita masih bisa periksa. Tapi pada kasus ini kan semua organnya udah pada busuk ya, jadi satu-satunya organ yang masih viable untuk kita ambil kemarin hatinya sama sumsum tulang, di tulang. Kalau tulang kan emang nggak akan bisa busuk, jadi itu yang kita ambil gitu. Kalau untuk yang lainnya kayak paru, jantungnya itu rata-rata karena proses alamiah pembusukan ya, dia pasti udah mulai mencair, membusuk gitu, melunak. Jadi strukturnya aja kita masih bingung ini jantung atau bukan. Itu misalnya kayak luka lebam itu kalau tadi sekali lagi ya, jangan bilang luka lebam. Kalau luka itu memar. Kalau lebam itu normal gitu ya. Jadi lebam mayat itu normal untuk setiap jenazah. Jadi semua mayat yang meninggal pasti akan timbul lebam. Saya, Anda gitu ya, semua orang kalau meninggal pasti akan timbul lebam mayatnya. Gitu. Jadi kita rekan-rekan media juga mungkin saya sekalian sosialisasi ya. Kalau kita ngomongin luka, kita ngomongin luka memar. Itu bukan luka lebam gitu ya. Pada jenazah ini sih tidak kami temukan ya. Jadi sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di press release, kondisi jenazah kan memang sebagian sudah mulai membusuk, sebagian kulit ari sudah mulai, beberapa tempat sudah mulai menghilang ya, seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi tapi di tempat lain yang masih utuh tidak kami temukan adanya tanda-tanda kekerasan. Tadi salah satu organ yang disebutkan juga kan paru-paru ya, akibat dari itu mungkin dari organnya ditemukan bisa dari akibat yang tenggelamnya itu sendiri selain dari paru-paru yang tadi disebutkan. Enggak sih, karena kalau pada tenggelam itu kan memang yang paling berefek pertama adalah paru-parunya. Jadi makanya di beberapa literatur pun kita akan menilai paru-parunya lah yang akan kita nilai gitu, seberapa besar sih dampaknya gitu. Karena biasanya pada korban tenggelam paru-parunya akan membengkak, udem, namanya udem ya, jadi dia berisi cairan, jadi beratnya itu kurang lebih paru 200 sampai 300 gram, tapi kalau pada orang tenggelam biasanya bisa meningkat 2 kali lipatnya sampai 700 graman kayak gitu. Jadi tapi pada kondisi ini sekali lagi ya, kita mengalami kelemahannya adalah sudah 10 hari, jadi makanya itu seandainya mungkin dilakukan pemeriksaan di awal-awal sekali gitu kan, itu akan membantu kami di kedokteran forensik untuk bisa menentukan lebih maksimal. Tapi kalau udah lebih dari itu, keterbatasan itu yang kita hadapi gitu ya mas. Izin lagi itu paru-paru lumer, pecah atau Tadi sih mencair, udah lunak mencair gitu. Tapi nggak ketemu dulu ya. Infonya dari berita ya yang saya baca sama dari BAP-nya para saksi sih memang katakannya ada dia sempat muntah keluar nasi kan gitu. Tapi itu kondisi normal pada korban yang tenggelam ya, karena kan dia biasanya masuk air ke hirup atau ketelan air, jadinya mungkin merangsang lambung, akhirnya dia muntah. Dok, mungkin sedikit dong, katanya kan si Danda ini sempat sakit flu, apakah itu juga mempengaruhi jika ditangani dengan kondisi dengan flu seperti itu? Hal-hal yang kalau memang ada beberapa penyakit di saluran pernafasan mungkin iya mungkin enggak, kita kan nggak tahu seberapa besar flu-nya ya, kita harus nilai juga flu-nya itu sudah berapa lama, kemudian ada sekret atau tidak di hidung. Jadi hal-hal tersebut kita nggak bisa memberikan jawaban yang pasti kalau itu gitu sih. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih dokter. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.